Halo, tes, tes. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya guys ya. Nah, jadi minggu kemarin terakhir kita diskusi apa ya? Enzim ya? Kalau nggak salah, modul 4. Iya, Ya, modul 4 ya. Pertama modul 3 tentang enzim dan sekarang kita masuk ke modul 4. Oke. Wait. Tuh, oke. Udah kelihatan apa yang saya share? sudah. Udah. Oke, yaudah. Jadi di sekarang itu kita masuk ke modul keempat terkait dengan bioenergetika. Yang dimana bioenergetika ini ya berarti bahas terkait dengan kinetika ya, ini kayak perubahan gitu ya, perubahan terkait dengan energi yang kita bahas dalam biologi gitu ya. Nah, yang dimana kita tahu bahwasanya kan apa namanya, dalam biologi itu sendiri kan juga ada reaksi kimia ya, makanya ada yang namanya biokimia. Nah, tapi dalam aktualnya sendiri itu ketika ketika apa namanya, bereaksi, of course akan butuh yang namanya energi. Yang kalau di kimia itu sebenarnya lebih ke ini apa namanya, kayak kalau entalpi ya, entalpi reaksi atau perubahan entalpi reaksi, yang dimana kalau di kimia itu sendiri kan ada tuh yang namanya hukum Hess dan lain sebagainya ya. Oke, wait dulu bentar ya, ini kok, wait, saya gedein deh. Nah, jadi di bioenergetika ini mungkin sebenarnya udah belajar ya waktu mungkin di sekolah menengah atas ya, atau sekolah menengah pertama. Kalau emang ada ya yang masih ingat terkait dengan yang namanya metabolisme ya. Ada katabolisme, ada anabolisme, yang dimana mereka itu kan bahas terkait dengan yang namanya perubahan-perubahan senyawa kimia, ada yang membentuk, ada yang memecah, gitu ya. Ada yang membentuk, ada yang memecah. Nah, Keso di sini ada dua kegiatan belajar ya. Yang pertama adalah transformasi energi dalam sistem hidup, dan kemudian ada beberapa aspek biokimia ATP. Nah, jadi kita mulai dari kegiatan belajar pertama terlebih dahulu terkait dengan transformasi energi dalam sistem hidup, yang dimana dalam kehidupan, seperti yang kita tahu bahwasanya dalam hukum termodinamika ya, karena biasanya kalau udah bahas energi tuh nggak jauh beda, nggak jauh-jauh dari yang namanya termodinamika. Seperti yang kita tahu bahwasanya hukum termodinamika pertama ini ya, hukum termodinamika yang pertama itu kan kalau nggak salah bunyinya adalah energi itu cannot be created, nggak bisa dibuat, tapi nggak bisa juga dihilangkan, gitu ya. Mm-mm. Nah, yang dimana kalau gitu berarti kita dapat energi dapat dari mana? Nah, terus kalau ini mungkin nggak kita menghasilkan energi? Nah, makanya dalam energi itu ada siklus yang namanya siklus energi. Ya, jadi emang energinya nggak hilang gitu, nggak hilang. Nah, kita juga dapat energi pun juga dapat dari
luar gitu ya, dapat dari luar, yang mungkin kayak dari makan, terus juga ada bernafas dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika kita mengeluarkan energi dalam bentuk lain gitu ya, itu bisa jadi nanti akan dimanfaatkan oleh organisme-organisme lain ya. Oke, jadi di sini emang di sini kalau kalian baca ya udah sesuai juga bahwasanya menurut kenapa lagi kalau hukum termodinamika itu ada 3. Yang pertama itu terkait dengan let's say bahwasanya kekekalan energi yang nggak bisa dibikin gitu ya. Nah, dan nggak bisa dihilangkan. Nah, yang ada akan terbentuk menjadi bentuk-bentuk energi yang lain. Cuman emang kita nggak aja yang nggak tahu gitu loh. Kayak misalnya manusia itu ada nggak sih menghasilkan energi-energi? Nah, walaupun kan ada tuh, cuman kita nggak secara spesifik ngedalaminya jadi apa dan apa gitu ya. Nah, jadi di sini kalau hukum termodinamika yang kedua gitu ya, hukum termodinamika yang kedua itu sendiri membahas terkait dengan yang namanya entropi. Entropi itu bahas terkait dengan ketidakteraturan. Jadi dalam sebuah sistem itu semakin tidak teratur, gitu ya, semakin tidak teratur ya berarti entropinya semakin besar. Nah, di mana ya makanya sebenarnya kan dalam hidup ini kan nggak bisa teratur sekali. Kalau emang harus teratur, pasti ada kita harus melakukan sesuatu, ya. Kita harus melakukan sesuatu. Nah, misalnya kayak contoh ketika kita misalnya mau dalam tubuh manusia atau mungkin tubuh apa namanya makhluk hidup lah intinya. Nah, otomatis di dalam itu kan ada yang namanya kondisi suhu, kondisi tekanan gitu ya, yang dimana nggak teratur tuh. Nah, bagaimana cara mereka supaya bikin teratur? Nah, pasti ada suatu caranya, ya. Nah, terus abis itu seperti yang kita tahu bahwasanya kan energi itu emang nggak bisa dibuat atau nggak bisa dihilangkan. Nah, di mana kita atau makhluk hidup itu ya menyerap energi. Nah, berarti energinya itu akan menjadi bermanfaat gitu ya bagi si makhluk hidup tersebut. Dan kemudian ada yang dikeluarkan, yang dimana keluarkan kembali ini ya bisa bermanfaat, bisa juga enggak gitu ya. Nah, dan dimana ketika menyerap atau mengeluarkan energi berarti di situ ada perbedaan. Nah, yang dimana ketika kita mau menyerap energi di sini ada yang namanya perubahan energi bebas. Yang kalau misalnya dalam termodinamika ini dikenal dengan yang namanya delta G atau perubahan energi bebas Gibbs. Ya, kalau misalnya di sebelum energi bebas Gibbs itu bahasnya adalah delta H, perubahan entalpi gitu ya. Ada perubahan entalpi, terus baru lanjut lagi ada yang namanya perubahan energi bebas atau energi bebas Gibbs atau delta G. Yang sebenarnya kalau emang mau lebih mendalami lagi ini kalau nggak salah berarti masuknya ke kimia fisika. Dan saya lupa ini kimia fisika berapa yang dimana ada bahas terkait dengan energi bebas Gibbs ya. Oke. Ataupun mungkin bisa dicek di bagian fisika karena emang ini kan ranah fisika ya. Karena nanti akan ada perhitungannya terkait dengan menghitung delta G itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, oke, so karena ada delta G, nah gimana cara ngitungnya? Nah, ini masuk ke bagian ya. Ini sebenarnya penjelasan-penjelasan ya, penjelasan kayak narasi-narasi. Mungkin langsung saya skip aja. Yang pasti jelas bahwasanya tadi kan kita bahas terkait dengan yang namanya transformasi energi. Berarti ada tuh bentuknya dari apa menjadi apa. Yang pasti energi sumbernya semua makhluk hidup termasuk kita gitu ya. Itu startnya pasti kita butuh energi matahari. Ya nanti energi matahari ini
matahari menghasilkan energi yang dimana energinya itu akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, tapi nggak semua kan ya bisa memanfaatkan itu. Ya contohnya kalau misalnya kayak manusia mau memanfaatkan energi matahari buat apa gitu kan. Apakah untuk memasak dan mengubah bentuk lain? Enggak. Melainkan lebih ke tumbuhan alias produsen yang dimana ini dikenal dengan yang namanya reaksi fotosintesis, ya kan, yang dimana membutuhkan karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari sehingga menghasilkan energi gitu ya, oksigen dan uap air. Dan dimana energinya ini sebenarnya mungkin bisa kita kenal dalam bentuk ATP nantinya. Yang kalau mungkin di SMA kalau nggak salah kan, kalau waktu saya nggak tahu ya kalau mungkin di sini ada yang bukan SMA atau mungkin SMA-nya bukan jurusan IPA. Kalau dulu itu kalau nggak salah ada tuh belajar metabolisme kan, ada katabolisme, ada anabolisme. Yang dimana tuh ada NADPH, NADP gitu ya, NAD plus gitu ya, NADH gitu. Nih, yang dimana reaksi fotosintesis ya, yang kurang lebih 6 CO2. Nah, ini ditambah dengan sinar matahari, ya kan, yang dimana akan menghasilkan glukosa ya, atau yang ini ya bisa kita katakan energi ya, yang dimana nanti ini akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang membutuhkan energi ini, dan ada oksigen ya. Nah, kalau misalnya ini kita balik di dalam sel, nah makanya kalau mungkin memperhatikan reaksi respirasi sel itu kan melakukan respirasi. Nah, kita bernafas, kita menghirup oksigen, itu ada tujuannya. Selain ini ya. Nah, di mana tujuan oksigen ini sebenarnya untuk membakar kan sebenarnya. Kalau dalam reaksi kimia tuh oksigen emang tujuannya buat ngebakar. Apa yang dibakar gitu kan ya? Apa yang dibakar? Kalau misalnya kayak mungkin hidrokarbon kan yang dibakar ya hidrokarbon. Nah, ini senyawa organik nih. Contohnya glukosa kita bakar. Nah, ketika kita bakar, maka muncullah CO2. That's why kenapa di dalam tubuh kita tuh ada CO2 yang nanti CO2 ini perlu dikeluarkan. Dan nanti CO2 ini yang kita keluarkan dipakai lagi buat tumbuhan. Dan nanti dia butuh air, ya udah. Makanya jadi siklus kan ya. Nah, dimana selama proses respirasi sel itu ada energi yang dihasilkan nih, ada ATP. Nah, ada ATP dan ada kalor. Ya, makanya kalau misalnya ini ya namanya pembakar kan pasti ada hasil kalor lah gitu lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ya kurang lebih seperti ini. Reaksi matahari dari reaksi fotosintesis dalam yang tumbuhan hijau kemudian menghasilkan glukosa dan molekul lain, yang dimana ini dipakai untuk respirasi makhluk hidup, respirasi sel ya dalam makhluk hidup, kemudian akan menghasilkan CO2 dan H2O alias uap air, dan nanti akan balik lagi ke sini. Makanya ini adalah siklus gitu ya, siklus energi. Nah, di sini kan ada keterangannya ya, transfer dan siklus energi atau materi di alam. Nah, mungkin diperhatikan lagi ya, beda ya siklus energi sama siklus materi. Nah, jadi kalau siklus energi itu kan energinya ya, jadi energinya aja yang pindah. Tapi kan ketika ketika energi kan ada juga yang misalnya berupa materinya. Contoh kayak misalnya produsen alias tumbuhan hijau, kan tumbuhan hijau itu dimakan oleh herbivora kan ya. Nah, di mana itu ada bentuk fisiknya kan yang dimakan kan. Berarti ada perpindahan materi. Nah, tapi selain perpindahan materi, di situ juga ada perpindahan energi. Nah, sampai ke konsumen akhir lah ya. Kemudian barulah kalau dalam dalam rantai makanan, setelah ke konsumen akhir ataupun beberapa konsumen ataupun mungkin tumbuhan itu sendiri, kan ada tuh yang akan
apa namanya, dekomposer ya, pengurai. Nah, di mana apa yang diuraikan? Bentuk fisiknya kan. Nah, jadi bentuk fisiknya itu akan diurai oleh si dekomposer. Nah, itu adalah aliran materinya. Di situ nggak ada yang namanya aliran energi sebenarnya ketika proses ngerubah daripada si bentuk fisik yang zat renik itu set dirubah, nanti hasilnya baru ada. Nah, setelah busuk ya kan, setelah busuk maka itu bisa diserap oleh tumbuhan ya kan, oleh tumbuhan, dan di situ ada perubahan energi juga di situ. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Yang biasanya kalau mungkin ini biasanya langsung ke bagian sini nih, di bagian sini yang jadi di skip nih secara spesifiknya. Kalau mungkin lihat di contohnya di mana ya? Nah, ini nih. Set. Nah, di sini kan arus energi tuh. Nah, setelah hilang ya kan otomatis ya cuman ada arus energinya doang. Karena ketika ini produsen kan nggak bakal mungkin lagi apa namanya menyerap, kecuali kalau siklus materi yang dibahas itu dalam segi mineral ya. Nah, dalam segi mineral iya, karena kan mineral ya pasti ada dong ya kan. Nah, itu tapi yang dimana ya selain ini juga pasti ada energinya ya yang diserap oleh si produsen. Lanjut lagi seperti ini, membentuk siklus. Oke, so barulah kita pertama membahas ini secara overall ya untuk si KB1. Nah, masuk ke pertama, energi bebas Gibbs. Nah, ya kan, delta G. Nah, yang dimana sebenarnya untuk delta G sendiri ini ya terkait dengan perubahan gitu atau energi-energi yang dimana ini ya sebenarnya jatuhnya sama kayak entalpi, energi entalpi yang biasanya itu adalah terkait dengan kalor, dengan panas. Ya, nggak jauh beda. Jadi sebenarnya yang dibahas itu adalah energi yang dimana ada energi panas gitu ya, ada kalor di situ. Nah, tapi karena berhubung gitu ya, karena kalor ini nggak dimanfaatin 100%, apalagi kalau kita ini, apalagi kecuali kalau kita membutuhkan sesuatu gitu ya. Nah, makanya di sini ada yang namanya perubahan energi bebas yang dimana tujuannya adalah mempertahankan atau melangsungkan proses pada temperatur dan tekanan yang tetap. Nah, terus habis itu ya disimpan energi dan lain sebagainya, dan secara kuantitatif atau secara hitungan itu bisa dihitung dengan yang namanya delta G0. Kalau masih ingat di entalpi ada delta HF0. Nah, itu adalah kondisi yang namanya atau HF0 entalpi pembentukan standar. So that means adalah pembentukan 1 mol sebuah senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar, yang dimana secara dalam kimia itu kalau namanya standar itu adalah dalam keadaan 1 atm, dan kalau standar di sini untuk keseimbangan kimia biasanya pakai 25 derajat Celcius atau dalam kondisi lingkungan ya, atau dalam suhu ruangan. Bukan yang 0 derajat Celcius ya, bukan yang ini terkait dengan volume STP. Oke, jadi jadi keadaan standar ini adalah 298 Kelvin dan 1 atmosfer atau ATM. Yang biasanya saat ini satuan tekanan yang ini 1 ATM itu setara dengan 760 mmHg atau 76 cmHg, cm raksa atau milimeter raksa. Nah, karena ini yang standar, nah ini basicnya seperti ini. Delta G0 sama dengan min 2,303 RT kali log K. Tapi sebenarnya untuk rumusnya nih ada 2 versi. Ada versi yang ini, ada juga versi yang pakai ln, logaritma natural. Ya, ada logaritma natural karena kalau saya ingat saya tuh ada rumus energi bebas Gibbs. Nih, sebenarnya aslinya tuh pakainya LNK gitu loh. Nih, biasanya pakainya ini LN, logaritma natural gitu. Nah, cuman sebenarnya sih kalau mungkin nggak tahu ya. Seingat saya tuh kalau di kalkulator tuh ada LN atau enggak ya. Cuman biasanya rata-rata adanya log gitu loh.
LN ln itu ya Kak? Iya, ln, ln, logaritma natural. Yang kalau misalnya ini bedanya apa sama logaritma yang biasa? Kalau logaritma biasa, mungkin masih ingat ya materi logaritma. Nah, saya tulis aja deh. Nah, logaritma. Yang dimana kan kalau logaritma itu biasanya di atasnya nih ada basis ya, basis logaritma. Nah ini dia nih. Cuman biasanya ada yang nulisnya di bagian bawah sini. Nah, ada yang di bagian bawah sini, ada yang nulisnya di atas sini ya biasanya. Ada dua tipe. Nah bedanya logaritma natural sama logaritma biasa adalah kalau logaritma natural itu logaritma yang dimana basisnya itu adalah bilangan bilangan natural. Ya, bilangan natural yang nilainya tuh 2,3-an kalau nggak salah. Bilangan natural ini 2,3 sekian kalau nggak salah tuh. Mana ya berapa ya hasil nilai E-nya itu? Nah, 2, sekian tuh. Nah, kalau di atasnya ada gitu ya, atau bilangan natural, maka nanti ini bukan jadi log lagi, melainkan ln, logaritma natural. Nah, seperti itu. Nah, dari logaritma natural ini, nah ini dirubah bentuknya menjadi log. Nah, alhasil dapatlah konstanta di sini 2,303 RT log K. Jadi bukan pakai ln lagi. Ya, seingat saya sih di kalkulator tuh kayak nggak ada ln deh, kayak adanya log. Makanya mungkin untuk merubah atau bisa dihitung pakai kalkulator yang mungkin nggak ada ln, makanya biasanya pakai log aja. Ya udah, alhasil dari dari bentuknya min RT ln K. Nah, jadinya adalah min 2,303 log K, seperti itu. Ya, itu jadi nilainya setara tetap, ya. Oke, untuk R ini kalau ini konstanta gas ideal. Yang dimana konstanta gas ideal tuh banyak ya bentuknya. Kalau konstanta gas ideal tuh biasanya kalau yang di kimia biasanya pakai 1,83 ataupun 8, sekian gitu. Dan itu satuannya berbeda ya satu sama lain. Nah, di sini pakainya 1,987, tapi satuannya adalah kal per mol Kelvin. Karena biasanya yang biasa dipakai itu kalau nggak joule per mol Kelvin ataupun liter ATM per mol Kelvin, itu juga ada ya. Jadi Iya. beda di energinya gitu. Nah, ini seperti yang kita tahu bahwasanya kalau nilai K-nya lebih kecil daripada 1 gitu ya. Kan kita tahu bahwasanya, ingat ya, dengan syarat logaritma ini nggak bakal mungkin negatif dan nggak mungkin 0. Pasti bakal lebih besar daripada 0 kan. Nah, jadi antara sama dengan 1, lebih kecil 1, atau lebih besar 1. Kalau sama dengan 1 ya namanya log 1. Berapa pangkat sesuatu yang hasilnya 1 kan ya pasti pangkat 0. Ya kan? Makanya di sini harga ketika dimasukin kan log 1 hasilnya 0, maka delta G 0-nya ya 0. Nah, tapi kalau misalnya minus 1, maka ketika kita masuk lebih kecil daripada 1, ya nanti hasilnya ada sendiri. Kemudian ini nanti hasilnya ada sendiri, dan nanti ini tinggal dihitung aja sebenarnya. Ya. Oke. Oke, nah sebenarnya kalau ini delta G ini ada terkait dengan kesetimbangan, juga ada yang kayak misalnya ini reaksinya tuh bakal ke sini dan lain sebagainya. Nah, dan untuk perhitungannya tersendiri nanti akan ada versi lanjutannya sebenarnya. Cuman seingat saya untuk di biokimia sendiri ini kayaknya kalau nggak salah nggak ada deh untuk penghitungan di sini. Kalau waktu pas UAS ya. Jadi waktu pas UAS tuh waktu 2023 ganjil 2023 genap deh kayaknya kalau nggak salah. Ya, semester 4 saya 2023 genap kan ya. Nah, itu nggak ada tuh, nggak ada yang namanya si hitungan kayak gini, kebanyakan teoritis banget gitu. Oke. Cuman Mungkin ya karena udah dirangkap di iya. kimia organik gitu. Nah, Coba Kak,
kasih contoh soal biar ngerti. Sebenarnya ini kalau misalnya mungkin contohnya dari sini aja kali ya. Nah, jadi gini, ketika kita ada di sini ada reaksi nih yang dimana ada perubahan, ada reaksi yang dikatalis oleh enzim fosfoglukomutase yang dimana merubah glukosa 1 fosfat menjadi glukosa 6 fosfat, dan ini berlaku kesetimbangan ya, makanya ada panah kiri dan kanan. Cuman kalau secara bentuk aslinya ya kan ada setengah ke kanan, ada setengah ke kiri, bentuknya seperti itu. Nah, di sini ternyata kita punya nih data bahwasanya apa namanya? Ini ada nih kriteria-kriterianya. Nah, terus dilanjutkan dalam keadaan setimbang, konsentrasi masing-masing zat ini ada 0,001 alias 10 pangkat min 3 molar glukosa 1 fosfat dan 0,019 molar glukosa 6 fosfat pada temperatur 25 derajat Celcius. So, berarti ini dalam keadaan standar lah ya, kurang lebih. Nah, rumusnya kan sebenarnya rumusnya adalah delta G0 sama dengan min 2,303 RT log K. Nah, K ini adalah kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan. Yang dimana untuk mencari konstanta kesetimbangan itu sendiri itu adalah pembagian dari produk dibagi dengan yang namanya reaktan. Nah, karena berhubung di sini ada konsentrasi, berarti yang kita bahas adalah kesetimbangan konsentrasi atau Kc kalau dalam biasanya kalau di kimia gitu ya, Kc berarti ini adalah sama dengan konsentrasi. Di sini berarti produknya siapa? Glukosa 6 fosfat kan ya. Nah, reaktannya Ada ini. glukosa fosfat. Nah, makanya di sini konsentrasi daripada produknya, konsentrasi glukosa 6 fosfat dibagi dengan yang namanya konsentrasi glukosa 1 fosfat. Dan ingat, yang dimasukin di sini adalah dalam kondisi kesetimbangan atau dalam kondisi seimbang. Atau kalau misalnya pakai stoichiometry itu biasanya dalam yang kondisinya kan ada M, R, S. Mula-mula reaksi. Nah, S itu bisa bisa setimbang. Nah, yang dimasukin itu tuh. Nah, alhasil di sini kita dapat bahwasanya nilai K-nya 19. Nah, tinggal masukin ke rumus ini. Delta G0 sama dengan min 2,303 RT log K. Nah, di sini karena kita kan ngikutin ya sesuai dengan apa yang ada di sini, R-nya pakai kal ya. Ya udah, tinggal masukin min 2,303, R-nya pakai 1,987, T-nya karena di sini 25 derajat Celcius. Perlu diperhatikan ini satuannya harus Kelvin. Berarti kita konversi nih 25 derajat Celcius ini menjadi Kelvin dengan cara menambahkan 273. Hasilnya makanya 298. Dikali log K yang tadi kita dapat adalah 19, dan ya langsung aja hitung ini dapat dari mana, kalkulator ya. Kecuali kalau ya, kenapa dibilang kalkulator? Kecuali kalau zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu masih zamannya belum ada kalkulator ya kita bisa pakai tabel logaritma nih. Log 19 tuh berapa? Ya, nanti habis itu kalau udah dihitung ya udah jawabannya adalah min 1740 kal per mol. Dan ingat, ini karena per mol, kenapa molnya nggak hilang? Ya karena kita nggak tahu ada berapa molnya. Makanya kalau nanti dispesifikan di soal ada berapa mol, nanti tinggal dimasukin aja di sini nih molnya. Kalau di sini ada 2 mol, berarti ya tinggal dikali 2. Nanti jawabannya min 1740 kali 2 berarti min 3480 min 3480 kalori. Seperti itu ya. Nah, terus lanjut lagi. Nah, hati-hati ya. Ketika kita bahas ada delta G0 dalam keadaan standar, pasti nggak ada yang nggak dalam keadaan nggak standar. Ya.
pasti ada. Begitu apa namanya? Ada delta G 0, pasti ada juga yang versi nggak nolnya, alias yang bukan standar. Nah, gimana hubungannya? Nah, hubungan antara standar sama yang enggak itu adalah delta G sama dengan, ini ada aksen, ini abaikan aja ya. Ini kayak mungkin ada kelebihan nulis sebenarnya di sini, karena di sini tuh rumus juga nggak ada aksen-aksennya kan ya. Gitu, oke. Ya, anggap aja nih, ini kelebihan nih, ini mungkin lupa kali. Nah, ya udah, nanti tinggal kita masukin delta G0-nya berapa. Nah, kalau emang delta G0-nya mungkin di sini biasanya nih kalau nggak ada dianggap 0. Kalau kita nggak punya informasi. Makanya bisa dikatakan ketika delta G-nya kita anggap sesuatu yang default yang 0, maka nanti delta G-nya itu setara dengan yang ini. Plus 2,303 RT loka. Cuman coba saya cek terlebih dahulu ya. Rumus energi bebas Gibbs. Sebenarnya banyak nih, ada yang pakai delta H kurang T kali delta S. Nah, delta S ini adalah entropi ya. Entropi, perubahan entropi. Bentar. Wait, di sini ada nggak ya? Sehingga saya sih oke sih, harusnya udah sesuai karena di delta G0, delta G, coba nanti deh, nanti coba saya cek lagi. Soalnya kalau misalnya ini biasanya ada nih, cuman saya lupa saya taruh mana ya. Nanti ya ada tuh delta G0 ditambah bla 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 gitulah belakangnya. Nah, terus untuk delta G0 sendiri juga sebenarnya selain dari informasi yang kalau emang nggak punya kita masukin 0, ada juga kita lihat data. Nah, di sini nih. Jadi ada beberapa nilai delta G0 untuk kondisi pH tertentu dan temperatur tertentu. Kayak contohnya dari ATP tambah H2O menjadi ADP tambah fosfat, itu delta G0-nya min 7,3. Nanti tinggal dimasukin aja nih ke sini nih. Min 7,3 ditambah nanti tinggal masukin aja berapa suhunya gitu. Nah, nanti itu akan menjadi delta G dengan suhu tertentu dengan pH yang sama. Gitu ya. Nah, tapi selain dari delta G yang di sini, ini juga bisa didapat dari yang ini nih. Mana tadi ya? Oh iya, nih tuh. Nih. Ketemu kan? Mungkin kelihatan ya. Delta G sama dengan delta G0 Lihat. ditambah dengan RT dikali dengan ln K atau Q atau konstanta kesetimbangan. Nah, kalau di sini konstanta kesetimbangan tekanan, ya. Ya udah, makanya udah rumusnya sesuai. Nah, di sini ini kan pakai ln kan. Nah, ya udah dirubah menjadi yang namanya 2,303 log sesuatu. Ya. Nah, selain delta G-nya didapat yang dari yang tadi, selain pakai yang min itu, selain pakai rumus ini juga kalau emang ada. Nah, ada juga dari persamaan reaksi. Kalau mungkin masih ingat perhitungan hukum Hess atau yang pakai ini atau perhitungan entalpi yang dimana delta H sama dengan penjumlah entalpi produk dikurang dengan jumlah entalpi reaktan. Nah, sama rumusnya. Jadi delta G0 nih, mungkin di sini saya buka lagi aja deh. Nah, di sini delta G0 itu sama dengan total G0-nya punya produk dikurangkan dengan total G0-nya punya reaktan. Yang dimana jangan lupa ada dikalikan dengan koefisien dari koefisien di persamaan reaksinya, seperti itu ya. Nah, nah, makanya di sini ini ditulis nih delta G0 sama dengan delta G1 tambah dengan delta G2 ya ini.
Nah, ini kalau ini pakai hukum Hess. Ya, nanti tinggal bikin persamaan reaksinya aja, tinggal disesuaikan. Nah, nanti kalau emang misalnya ini nanti ini sebenarnya bukan A menjadi B terus A menjadi C ya, tapi ini B jadi C nih. Nah, terus kan kita total nih reaksinya nih. Maka nanti B-nya habis dong. Nah, maka persamaan reaksinya secara keseluruhan atau total reaksinya adalah A menjadi C dengan delta G 0-nya adalah delta G yang 1 ditambah dengan delta G 20. Jadi tinggal ditotalin aja. Jadi kalau ini sama seperti ini ngerjain hukum Hess. Hukum Hess ya. Nah, yang kayak gini nih. Tinggal otak-atik reaksinya, terus nanti tinggal ditotalkan aja. Kalau di sebelah kiri ada senyawa yang sama di kiri ataupun di kanan, itu nanti akan saling menghabiskan. Oke. Nah, ini terkait dengan siklus energi dan siklus ATP. Oke ya. Ini tadi terkait dengan delta G. Nah, ini ada siklus energi dan siklus ATP, yang dimana ATP itu sebenarnya ada singkatannya ya, adenosin trifosfat, yang dimana ada dari adenin gitu ya, adenin, ada fosfat yang nanti bentuknya ada di sini ada 3 gitu. Nah, dimana siklusnya tuh sebenarnya kalau emang masih ingat, nah kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya mungkin review di materi biologi SMA ya, kalau ini ketika kita punya makanan dan oksigen atau intinya kita punya ini, berarti kan kita akan melakukan katabolisme alias membentuk gitu ya. Coba nih. Katabolisme dan anabolisme. Takut salah, saya udah agak lupa, udah nggak belajar biologi lagi saya soalnya. Oh iya benar nih. Katabolisme adalah pembongkaran gitu ya. Nah, contohnya dari respirasi di dalam tubuh tuh. Nah, kemudian kalau anabolisme itu adalah pembentukan atau penyusunan. Ya, namanya pembongkaran kan berarti dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan nanti akan menghasilkan energi. Nah, kalau anabolisme itu adalah membentuk atau mensintesis atau membuat atau menyusun, yang dimana dari sederhana menjadi kompleks dan otomatis itu membutuhkan energi. Nah, dimana ya kurang lebih kalau kita bikin siklusnya seperti ini. Jadi dari proses katabolisme akan menghasilkan energi yang biasanya ATP tuh, ya kan? Kemudian anabolisme ini kan butuh energi ya tadi ya. Nah, ATP-nya ini dipakai untuk proses anabolisme. Nah, nanti hasilnya adalah adenosin difosfat ditambahkan dengan PI ini, saya gak lupa ya PI itu apa gitu. Intinya ada ini yang nanti kemudian dipakai lagi. Ini kan sederhana nih. Nah, tadi kan kompleks menjadi sederhana. Nah, nanti ini tujuannya untuk memecah, menghasilkan energi lagi, dipakai lagi anabolisme, ada lagi ya kan, membutuhkan, terus ada lagi nih menghasilkan ini, kemudian ini dipakai di katabolisme menghasilkan energi dan begitu sebaliknya ya. Nah, di sini oke, baru lanjut lagi. Nah, sebenarnya kan tadi kalau nggak salah ada nggak sih di atas ada NADH atau mungkin dibahas? Oh belum ya? Atau di sini tadi baru dibahas? Ada NADH sama NADP. Oh ini sorry. Nah ini kalau kita lihat nih, ada siklus kan ya. Nah, jadi selain ketika dibahas di sini ATP, makanya biasanya kalau mungkin reaksi katabolisme secara lengkap gitu ya, apa namanya, reaksi katabolisme, aduh lo tipe. Nah, biasanya di sini tuh kita lihat bahwasanya ketika kita mau melakukan reaksi ini katabolisme ya harusnya. Makanya kalau kita lihat biasanya reaksi katabolisme itu ada yang namanya ada NADH gitu ya. Ada NADH, kemudian dari NAD jadi NADH, terus jadi ATP ya kan. Nah, sesuai dengan yang tadi dibahas di sini nih. Kita butuh ADP, nanti jadi ATP.
Nanti ATP-nya ini nanti dibongkar nih di anabolisme jadi ADP. Nah, ADP-nya dipakai lagi. Nah, selain dihasilkan ATP, itu juga di proses katabolisme ada menghasilkan NADH. Nah, biasanya NADH, terus habis itu NADH-nya lagi ini diproses di biosintesis. Ini lebih tepatnya anabolisme ya gitu ya, di reaksi reduksi ya. Mengurangi, dimana kan kalau reaksi reduksi itu kan bisa terjadi pelepasan proton ya. Maka ini mengalami reduksi menjadi yang namanya ada NAD+. Nah, nanti NAD+ ini dipakai lagi untuk, dan di mana di katabolisme ini merubah NAD+ menjadi yang namanya NADH. Nah, di sini nih. Di sini terjadi proses ada NAD gitu ya, plus ditambah menjadi NADH. Ataupun sebenarnya NAD menjadi NADH+ gitu, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, atau mungkin bisa cek di sini nih tuh, set NADH set NAD, ya kan? Nah, terus di sini selain ini ada yang nanti ADP jadi ATP. Nah, butuh oksigen menghasilkan karbon dioksida, menghasilkan ada uap air di situ. Nah, atau kalau mungkin ini lebih spesifikin nih, ada gini nih. Ini kalau secara spesifik ini nanti kalau nggak salah ada deh di biokimia ini nanti di bagian belakang ya. Mungkin di spill dikit kali ya. Nah, glukosa jadi glikolisis. Nah, dalam proses nah ini kan ada glikolisis ya. Nah, ternyata dalam proses glikolisis mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat. Nah, menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, kemudian di NADH plus ini dirubah. Dirubah nih lewat reaksi transport elektron. Yang biasanya reaksi transport elektron tuh yang bentuknya siklus bulat gitu loh. Nah, di mana nanti akan menghasilkan ATP. Nah, begitu juga nih. Ini ada lewat proses DO. Nah, ini kalau salah dia apa sih itu ribet namanya deh. Ini nih. Kalau bahasa Inggrisnya itu oksidatif dekarboksilasi. Oh ya, dekarboksilasi oksidasi berarti. Namanya. Nah, tapi menghasilkan 2 NADH. Iya, namanya emang agak ribet ya. Oke. Jadi di NADH-nya ini sama FADH2 diproses lewat transport elektron akan menghasilkan ATP. Nah, di dekarboksilasi oksidasi gitu ya, menghasilkan butuh 2 asam pirufat menjadi 2 asetil KOA, yang dimana 2 asetil KOA ini akan diproses lewat siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini ada hasilnya ada 2 ATP. Ya udah tinggal ditotalin nih nanti. Jadi glukosa itu ketika kita di glukosa nih di katabolisme totalnya akan menghasilkan 38 ATP. Satu molekulnya ini kalau nggak salah seperti itu ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Sebenarnya ini lebih ke di bawah ini yang metabolisme sel merupakan proses ekonomis. Ya, ini cuman sebenarnya ya cerita-cerita yang udah gitu ya, cuman sekedar tambahan aja, sekedar narasi aja gitu. Oke, so di sini ya udah sampai KB1 udah selesai, dan untuk sementara KB1 ada yang mau ditanya enggak? Aman. Aman, yang lain? Aman, Kak. Aman. Ya, emang namanya juga teoritis lebih ke terbiasa untuk baca, karena ya ini nanti intinya ya selain belajar dari modul UT ini ya atau BMP UT ya harus baca-baca dari sumber lain. Nah, kalau nggak salah kan udah saya taruh di ini ya, di deskripsi grup ya untuk buku tambahannya ya. Nah, itu dibaca-baca aja, cuman kalau nggak salah itu versi bahasa Inggris deh. Nah, ya jadi emang ya udah mikir ngapalin, mikir translate juga kan, ya udah gitu. Nikmati saja. Dua kali. Oke. Nah, tadi kan kita bahas udah terkait dengan ATP itu sendiri. Nah, di sini oke. Di sini nanti mungkin bisa dicoba dikerjain ya. Nanti kalau emang mungkin ada yang mau ditanya,
didiskusikan aja di lewat grup. Mungkin Kak di sini ada yang nggak ada nih jawabannya nih. Atau mungkin ketika you ngerjain di buku versi jawabannya itu ternyata A dan ternyata pas dicek di Google gitu ya jawabannya B misalnya. Nah itu nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama ya. Oke. Nah lanjut lagi ke KB2. Nah di sini KB2. Nah kita bahas ATP-nya secara rinci. Nah berarti secara chemistry-nya gitu. Yang dimana ATP itu singkatannya adalah adenosine trifosfat. Nah, jadi di sini ada gugus adenin nih, ada basa adenin. Ya kalau masih ingat ada yang namanya kalau di DNA RNA tuh ada basa ATSG gitu ya, ATSG yang A-nya adenin ya ini. Terus kemudian di sini ada ribosa gitu ya, ada ribosa, ada gula ya, ada gula ribosa di sini. Kemudian di sini CH2, di sini C-nya ini berikatan dengan 3 gugus ion fosfat. Nah, di sini tadi kan kita bahas bahwasanya kan ada ketika kita butuh ATP, maka nanti hasilnya adalah ADP. Nah, ya ini di sini ATP nanti apa namanya? Tadi kan kalau di proses katabolisme kan kita butuh ADP sama PI itu ion fosfat. Aduh, sorry. Fosfat ion. Nah, ini di sini ADP sama ion fosfat itu dipakai di proses katabolisme untuk membentuk ATP. Nah, kemudian di ATP ini nanti akan diuraikan lagi oleh anabolisme atau di lewat anabolisme membentuk ADP dan ion fosfat lagi. Dan nanti begitu lagi seterusnya dipakai lagi oleh si katabolisme ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, oke. Nah, di sini terkait dengan kan ATP itu ada ya atau ADP. ADP itu adenosin difosfat. Kalau AMP ada AMP ya. Adenosin monofosfat. So that means berarti di sini fosfatnya cuma ada satu. Nah, di sini ada beberapa sel. Di sini ada ya terkait dengan yang namanya ATP-nya berapa, ADP-nya berapa, AMP-nya berapa, PI-nya berapa, PCR berapa. Tapi mungkin nanti coba ya, kalau misalnya nanti coba dicek lagi untuk PI ini, istilah PI gitu ya. Dalam metabolisme, bener nggak sih ion fosfat? Itu make sure aja. PI. Nah ini nih PI. Saya lupa deh. Saya lupa namanya apa deh. Intinya ada tuh. Nah ini kalau misalnya mungkin di ini tuh set ada ADP jadi ATP di sini, kemudian NADH jadi NADH ini, kemudian siklus asam sitrat bla 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 ya bentuknya kurang lebih seperti itu sebenarnya bolak-balik terus. Harusnya. Nah, kalau udah, nah di sini ketika pada pH 7, nah tadi itu kan ini. Nah, kemudian pada cairan antar sel nih sebenarnya kan ada nih, ada Mg2+. Nah, jadi di dalam sel ini ketika si adenosin trifosfat ini membentuk senyawa yang dimana dengan ion 2+ gitu ya, maka akan membentuk MgATP. Sebenarnya ini MgATP-nya tuh, bentar coba untuk memastikan di sini gambarnya ada MgATP. MgATP-nya 2+ atau apa 2- sebenarnya? Oh iya nih, MgATP 2-. Nah ini nih kurang lebih seperti ini sebenarnya. Sebenarnya ada ATP, nanti akan membentuk ATP 4, ATP 4-.
Jadi sebenarnya untuk ini ya ATP 4 min, karena kalau kita lihat sebenarnya kan gini. Di sini dalam ATP di sini kalau kita lihat sebenarnya di sini ada ion-ionnya enggak? Ada kan? 1 Ada. 2 3 4. Benar enggak? 1 2 3 4. Nah, berarti Iya, 4. berarti bisa kita katakan bahwasanya sebenarnya ATP ini sebenarnya mempunyai muatan yaitu adalah 4 min. Nah, kemudian datanglah nih si Mg2+ atau di dalam cairan sel itu ada ion Mg2+. Kemudian Mg2+-nya ini akan bereaksi dengan yang namanya ATP 4 min. Nah, mungkin saya pakai di sini aja kali ya. Nah, oke. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Nah, Lagi Kak. cukup? Cukup. Cukup. Nah, jadi ATP 4+ gitu ya. Saya anggap dari sini aja. Nah, bereaksi dengan Mg2+. Nah, kita tahu bahwasanya kan dalam reaksi kimia kalau misalnya ini cuman satu yang kepake, ini cuman satu, berarti imbang nggak ionnya? Imbang nggak? Enggak. Enggak ya. Karena apa? Karena ATP-nya -4, punya muatan -4, sedangkan untuk Mg-nya +2. Berarti kalau nggak plus berarti kan defisit ya ionnya. Masih defisit 2. Iya. Makanya di sini adalah Mg ATP 2 min. Nah, kemudian kalau misalnya dilanjutkan lagi karena kan masih banyak nih Mg-nya nih, ion Mg-nya misalnya reaksinya lanjut. Nah, reaksinya lanjut menjadi yang namanya akan membentuk senyawa Mg2 ATP atau ATP Mg2. Seperti itu, ya. Nah, di mana sebenarnya ini untuk ATP 4 nih kan di sini ada lagi ya. Nah, kalau ADP gimana? Nah, kalau ADP tadi kan kita tahu bahwasanya ATP itu di sini fosfatnya ada 3. Misalnya saya buang fosfatnya 1 di sini nih. PO3 nih, di sini saya buang 1. Berarti ionnya ada berapa sekarang? Kira-kira ada berapa? Kan kalau di sini fosfatnya ada 3, maka ada 1 2 3 4. Nah, kemudian saya buang nih 1 nih, PO3 yang ada di sini. Berarti 2. 2. 2. Nah, salah. 3. Kan diulang ini. Kenapa 3? Karena kan kalau gini nih. Ini kan minus ya, di sini ada minus. Nah, di sini minusnya pindah dong ya kan? Kan ini buang nih. Set. Nah, karena berhubung kita tahu bahwasanya ini kan ada minus karena emang dia nggak berikatan kan. Nah, jadinya begini nih kalau ADP. Nah, kalau ADP tuh begini. Adenosin difosfat. Nah, di sini adenosin difosfat di sini berarti ionnya atau ADP ini bermuatan berapa minus? -3 kan ya. Makanya di sini Iya, 3. ya, -3. makanya di sini ADP 3 min. Nah, kalau ditambahin dengan Mg2+, berarti dia akan membentuk senyawa yang dimana Mg ADP minus. Yang dimana kalau dia mau lunas lagi, berarti dia butuh 1 kan? Butuh 1 proton atau 1 muatan positif, yang dimana ini biasanya ngambil dari proton nih. Makanya jadi MgH ADP atau ADP MgH ya. Nama senyawa kimia itu kalau ditukar-tukar sebenarnya nggak ada masalah, atau membentuknya gimana pun juga bebas sebenarnya. Kayak misalnya nih asam cuka ya kan, CH3COOH ya, asam asetat.
sebenarnya kan nggak harus CH3COH sebenarnya nulisnya. Bisa secara umumnya bisa ditulis dengan yang namanya C2AH4O2 gitu ya. Nah, ini lanjut balik lagi ke bagian sini nih. Oke. Nah, ini ya tadi. Nah, ini tadi udah dibahas ya kenapa bisa Mg ATP2 minus ya. Ini salah ya. Ini typo di sini. Ini makanya lagi di sini juga sesungguhnya bentuk aktif ATP adalah ion kompleksnya. Nah, ATP 2 minus, tapi di sini tulisannya 2 plus ya. Oke, ini 2 minus ya. Ini typo nih di sini. Nah, oke. Nah, di sini ada reaksinya. ATP tambah H2O akan membentuk ADP menjadi HPO4 2- dan akan melepas H+. Dengan perubahan energi bebas Gibbsnya atau perubahan energi bebasnya sebesar minus 7,3 kilokal per mol. Seperti itu ya. Nah, di mana ketika kita bahas di sini ya senyawa kan gini ya. Sebenarnya kan ada ini di sini ada fosfat. Nah, sebenarnya senyawa fosfat tuh ada lagi gitu loh. Nggak cuman ATP. Selain ADP juga ada AMP. Nah, ada tuh fosfolinol pirufat, fosfogliserol 3 fosfat, fosfokreatin, glukosa ini kalau satu fosfat, glukosa 6 fosfat, gliserol 1 fosfat yang punya delta G0-nya masing-masing datanya. Ya nanti ini kemungkinan besar ya kalau mau di konteks atau dicampur dengan perhitungan delta G, yang dimana delta G sama dengan delta G0 tambah 2,303 RTLNE log K, ya bisa-bisa aja gitu. Nah, tuh bener kan? Di sini ada cerita nih bahwasanya kalau misalnya ATP itu min 3 ini atau di sini nih. Hal ini disebabkan karena konsentrasi ATP, ADP dan ion fosfat tidak sama. Oke. Nah, ternyata dalam keadaan setimbang gitu ya, dalam keadaan setimbang sebagai contohnya dalam keadaan setimbang dalam sel darah merah atau cairan sel darah merah ya. Sitosol itu kan kalau salah cairan sel ya. Nah, eritrosit itu kan sel darah merah. Nah, konsentrasi ATP, ADP dan ion fosfat itu segini. Ya. 2,25 milimolar gitu ya, 0,25 milimolar dan 1,65 milimolar yang dimana ini dapat dari tabel 4.2 nih. Mana tabel 4.2? Nah, ini nih. Oh, loh. Di sini nggak ada. Milimolar. Oh, dalam milimolar ya. Nah, eritrosit nih. ATP-nya segini, fosfatnya tadi berapa? Coba kita cek dulu. 1,65 ya, ion fosfat berarti benar ya. Ini ion fosfat, sorry. Ion fosfat 1,65, ADP-nya 0,25 dan ATP-nya 2,25, di mana ini konsentrasinya dalam satuan milifosfat atau 10 pangkat min 3 molar gitu ya. Nah, kalau udah, maka untuk menghidrolisis ATP gitu ya, dari reaksi yang ini gitu ya, maka kita hitung, kita punya delta G0-nya nih. Delta G0-nya tuh ada angkanya. Min 7,3 kilokal. Nah, di sini kenapa di ini? Karena kan kita satuannya sebenarnya adalah kal. Gitu ya. Di sini satuannya kal nih. Ingat nih, R-nya satuannya kal. Ini 2,303 ya. Ini tipe ya. Nah, ini tipe nih. Nah, ini tipe nih. Nah, 2,303 R-nya kita ambil yang 1,2987. Satuannya kal. Maka dari itu berarti kita harus rubah yang satuan kilokal menjadi satuan kal dengan cara mengalihkan dengan 1000. Nah, kalau udah ya tinggal kita hitung aja, masukin datanya. Min 7300 tambah 2,303 kali 1,987 ditambah dengan, nah T di sini ini 293 ya, 293 ini tipe lagi, kurang angka 3-nya. Aduh, tipe lagi. Dikalikan dengan log. Nah, produk per reaktan. Nah, produknya apa? Produknya adalah ADP dan ion fosfat. Sedangkan reaktannya adalah ATP. Nah, ya kan? Di sini kalau reaksi nih, ini ATP
dihidrolisis. Makanya kalau dalam kimia secara umum, kalau reaksi butuh air itu bisa kita katakan sebenarnya reaksi hidrolisis sebenarnya. Gitu. Nanti kita butuh air untuk memecah gitu. Ya udah, di sini konsentrasi ADP sama konsentrasi ion fosfat nih. Ya udah, tinggal dimasukin ke sini. Ini PI ya, PI ini. Ya udah, masukin tadi datanya berapa. Ternyata untuk mencari perubahan energi bebas Gibbs untuk hidrolisis ATP gitu ya. Dalam keadaan ini terus pH-nya 7, maka dengan konsentrasi seperti ini maka ketemulah min 12,4 kilokal per mol. Nah, ternyata jadi di sini secara teoritis nih. Secara teoritis ini min 12,4 dibandingkan dengan keadaan standarnya. Nah, berarti untuk sintesis ini dari ATP dari ADP ya kurang lebih dibalik ya 12,4 gitu. Ya. Oke. Nah, ini tadi bahas hidrolisis ATP ya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan yang namanya donor gugus fosfat pada pembentukan ATP dari ADP. Nah, untuk pembentukan ADP sendiri, pembentukan ATP itu kan tadi pasti butuh yang namanya dari dari ATP jadi ADP kan gitu ya, kalau nggak salah. Nah, di mana untuk membentuk ATP dari ADP itu, nah di sini kita butuh yang fosfatnya 1 gitu ya. Nah, di sini ada fosfogliserol 3 fosfat. Nah, dengan dengan katalis atau enzim fosfogliserat kinase bergabung dengan ADP atau adenosin difosfat, maka gugus fosfat yang ada di sini akan masuk ke ADP. Berarti kalau tadi adenosin difosfat itu fosfatnya ada 2, berarti sekarang fosfatnya ada 3. Makanya namanya adenosin trifosfat. Nah, berhubung karena fosfatnya sudah pergi dari fosfogliserol 3 fosfat, maka ya tinggallah senyawa fosfogliserat gitu. Ya, ini ada namanya sendiri ya. Ini kan kalau ini cabang nih, ini cabang. Cabang, terus habis itu baru nomornya ini, baru namanya belakangnya apa. Nah, kalau ini berarti ada yang namanya 3 fosfo. Berarti di sini 3 ada senyawa fosfor dalam senyawa gliserol. Nah, tapi karena berhubung gliserolnya itu menjadi gugus utamanya, maka namanya jadi adalah fosfogliserat. Ya, atau kalau emang pengen tahu senyawa gimana, 3 fosfogliserat tuh kurang lebih gambarnya begini. Mana ya? Nah, ini nih, kurang lebih seperti ini. Ini siklus Kelvin nih kalau nggak salah. Siklus Kelvin atau apa gitu, saya lupa. Nah, ini nih, tuh 3 fosfogliserat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, tadi karena apa? Fosfatnya hilang, sebenarnya fosfatnya tuh hilang gitu. Oke, sorry. Oke, nah, udah lanjut nih. Set. Nah, kemudian selain gitu ya, selain dari fosfogliserat 3 fosfat, nah sumber fosfatnya itu juga ada lagi yang namanya dari fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat, oke, coba kita cek ya. Fosfoenol pirufat harusnya. Nah, iya benar. Plus ADP. Coba kita cek. Nah, ini nih kurang lebih ini nih reaksinya begini nih. Fosfoenol pirufat yang kurang lebih senyawanya seperti ini. Nah, terus juga dengan katalis pirufat kinase. Nah, terus di sini juga ada proses nih. Di sini dimana ada yang namanya di sini prosesnya apa nih? Dari awalnya ada ADP ditambahkan dengan ion H+ akan menghasilkan ATP. Di mana awalnya PEP alias tadi fosfoenol pirufat akan menjadi pirufat.
Nah, kalau dilihat ini sebenarnya apa? Di sini bentuk daripada fosfatnya hilang kan? Fosfatnya di sini hilang nih. Nah, dikasih ke ADP. Nah, dikasih ke ADP, kemudian ADP-nya ini akan membentuk ATP. Jadi fosfatnya jadi ada 3. Makanya reaksi umumnya bisa ditulis seperti ini. Fosfoenol pirufat tambah dengan ADP menjadi ATP ditambahkan dengan pirufat. Seperti itu, ya. Oke. Nah, terus kemudian ada lagi, dilanjutkan lagi. Nah, di ATP, kan ada fosfat tuh. Nah, fosfatnya itu juga bisa pindah lagi kan, nanti akan menjadi ADP kan gitu. Ya kan, ATP dipakai oleh anabolisme menjadi ADP. Nah, kalau tadi di sini menjadi dari ADP menjadi ATP. Nah, sekarang di sini dari ATP dipecahlah. Nah, ATP dipecah dengan apa namanya? Ini transfer gugus fosfat gitu ya, dari ATP kepada glukosa gitu ya. Ya sama kayak tadi. Sebenarnya reaksinya dibalik. Kalau tadi dari ADP menjadi ATP, ADP ini minta fosfat dari sumber yang lain. Nanti ion fosfatnya ini dipakai oleh ADP sehingga nanti dia fosfatnya jadi ada 3. Nah, sama gitu loh. Kasusnya sama kayak kalau ATP jadi ADP. Nah, ATP itu selain dengan glukosa ataupun dengan gliserol, dengan dimana di sini kalau ini pakai gliserol kinase gitu ya. Kalau untuk si glukosa ini pakai heksokinase. Nah, ATP-nya itu coba, atau mungkin coba deh biar enak, D-glukosa menjadi D-glukosa 6 fosfat. Nah, ini nih. Nah, oke. Nah, ini nih reaksinya. Atau mungkin enak yang mana nih? Yang ini aja kali ya. Nah, di sini dari D-glukosa dengan apa namanya? Di sini butuh ATP, dan di mana fosfatnya ini, nah di sini kan ada fosfat nih, nanti jadinya tuh ada P di sini. Tadi kan CH2OH. Nah, hanya diganti menjadi P. Makanya di sini sebenarnya mungkin kalau kita lihat nih, reaksinya kurang lebih seperti ini. Glukosa, OH. Nah, ATP fosfatnya kan di sini, kalau di ini kan min H+ gitu ya. Nah, maka ion fosfatnya akan pergi ke sini menggantikan hidrogen. Nah, alhasil fosfatnya hilang 1. Nah, berarti jadinya apa? Adenosin difosfat. Kemudian gugus, karena ada penambahan gugus fosfat, berarti namanya bukan glukosa lagi, melainkan ada glukosa yang dimana di sini ada di rantai nomor 6, yaitu adalah 6A fosfat. Nah, hasil jadi di sini nih lebih ke butuhnya atau mengikat apa, kemudian nanti hasil produknya ada ini, dan tadi karena berhubung hanya ini digantikan, berarti lepas dong, bener nggak? Menjadi ion H+. Tuh, jadi itu proses glikolisis lah ya. Nah, proses glikolisis. Nah, kemudian di sini juga ada reaksi fosforilasi gliserol. Gliserol. Oke. Nah, di sini gliserolnya ini berarti kebalikannya kurang lebih kayak di atas ini sebenarnya. Ya udah, gliserol mengikat fosfat dari ATP menjadi, sehingga si ATP-nya ini
menjadi ADP karena berkurang satu fosfatnya. Kemudian karena berhubung ini jadinya gliserol 3 fosfat. Ya. Jadi sebenarnya bolak-balik aja gitu. ATP menjadi ADP berarti ATP-nya buang satu fosfat ke gugus lain, yang nanti gugus lainnya itu berarti mengandung gugus fosfat, dan yang ATP berkurang satu fosfatnya. Dan yang ADP begitu juga butuh fosfor dari sumber lain, dari fosfat dari sumber lain, kemudian itu akan menjadi mendapat satu gugus fosfat, jadinya adenosin trifosfat alias fosfatnya ada 3, dan nanti produk yang tadi kehilangan fosfornya atau terkait dengan si fosfatnya itu sendiri, maka nanti akan ada namanya sendiri. Namanya adalah ya contohnya seperti ini ya. Fosfogliserol 3 fosfat jadinya namanya 3 fosfogliserat. Fosfoenol pirufat jadi pirufat doang. Ini dari deglukosa jadi deglukosa 6 fosfat karena dia mendapat fosfat nih. Nah, di sini juga mendapat fosfat nih dari si ATP. Makanya namanya jadi gliserol 3 fosfat. Atau mungkin di sini aja deh. Gliserol menjadi gliserol 3 fosfat. Coba. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini dengan enzim gliserol kinase. Ya, kalau dilihat nih, gliserol seperti ini. Nah, kemudian si gliserol ini yang H di sini pindah dia. Kemudian digantikan oleh gugus fosfat yang ada di sini. Dan di sini di mana ada ATP menjadi ada proses juga nih dari ATP menjadi ADP. Yang dimana ini namanya adalah metabolisme gliserol atau pemecahan gliserol ya. Dari gliserol menjadi ini jadi 3 fosfat gitu ya. Gliserol 3 fosfat. Kemudian ada juga lagi dilanjutkan lagi menjadi dihidroksaseton fosfat, dan ada gliseraldehid 3 fosfat. Seperti itu ya. Ini pemecahan daripada gliserol. Oke. Selanjutnya terkait dengan ATP dalam kontraksi otot, ya ini juga sama nih. Intinya reaksinya apa? Ya, intinya reaksinya ya si bedanya apa? Kalau misalnya si ini kan gini. Ketika butuh kan kontraksi otot kan butuh energi ya, alias ATP lah. Nah, untuk menjaga keseimbangan atau menjaga konsentrasi supaya biar konsentrasi tetap tinggi, maka ATP yang tadi, ATP kan kalau udah digunain jadinya ADP kan. Nah, ADP-nya ini dipakai dipakai lagi, yang dimana di otot ini ada yang namanya senyawa fosfat juga, yang namanya adalah fosfokreatin. Ya udah, berarti ADP bisa minjem tuh fosfat daripada yang fosfokreatin, sehingga apa? Akan membentuk senyawa kreatin dan akan kembali membentuk yang namanya membentuk ATP. Dan dilanjutkan lebih terus menerus, terus muter-muter gitu. Terus juga selain ini ada yang namanya transfer membran. Nah, kalau transfer membran itu yang ini mana ya tadi ya? Membran. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ada ATP, terus kemudian ini nanti jadinya ADP, ada gugus fosfat juga ya kan. Coba cari yang mana ya yang bagus. Ya nih, ya intinya di sini nih, set kurang lebih ada Na+ ya kan, ada K+ juga, set naik turun ya keluar gitulah. Ini nanti membentuk set begitu ya. Oke, terus kemudian nah ini. Nah, tadi kan ATP jadi ADP doang. Nah, kalau ATP jadi AMP gimana? Nah, ternyata ada juga reaksinya. Nah, jadi hitungannya 2 kali. Kalau ATP menjadi ADP kan bisa hidrolisis ATP ya kalau nggak salah ya. Benar nggak sih di sini? Tadi ada ATP dengan hidrolisis gitu ya. Hidrolisis ATP. Nah, ini nih.
hidrolisis ATP menjadi ADP ditambahkan dengan fosfat. Nah, ADP dilanjut lagi di hidrolisis. Berarti nanti ada dua reaksi sebenarnya. Makanya kalau ditulis secara langsung gitu ya, secara langsungnya ATP butuh. Tadi kan ATP butuh satu molekul air untuk menjadi ADP, satu molekul ADP, dan ternyata dihasilkan satu fosfat. Nah, kemudian si ADP lagi itu minjem hidrolisis lagi nih. Ada satu molekul air menjadi AMP dan ada satu gugur fosfat juga. Nah, kalau kita totalkan reaksinya, gitu ya. Kalau kita totalkan reaksinya, maka ya ATP membutuhkan dua molekul air untuk memecah ATP menjadi AMP alias adenosin monofosfat dan akan menghasilkan dua molekul ini pirofosfat ya, berarti ya ini pirofosfat alias senyawa fosfat sebenarnya ya. PPI ataupun PI ya, intinya senyawa mengandung fosfat lah intinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus lanjut lagi AMP dikembalikan lagi dipakai buat bikin ATP. Nah, lanjut lagi, oh ternyata setelah itu lanjutlah lagi membentuk 2 ADP dan begitu terus seterusnya. Ya. Nah, ini juga sama nih, ada juga terkait dengan ATP dapat bereaksi dengan asetil dengan KOA. Nah, terus dengan asam lemak akan membentuk, ini adalah membentuk ester ya, membentuk senyawa ester atau asil KOA, dan nanti ini ATP-nya akan berubah menjadi AMP dan di sini nanti akan terbentuk senyawa pirofosfat ya. Tuh. Ya, berarti PI. Oh ya, PI fosfat, PPI pirofosfat ya. Oke. Nah, ini ya penjelasan lagi nih. Sebenarnya selain ATP, kan ATP ada energinya tuh. Nah, nggak semua, maksudnya ada juga ATP itu, selain dari ATP itu juga ada yang namanya UTP. Nah, kalau tadi gini, masih ingat kan ya ada basa nitrogen ya dalam DNA, ada ATSG, adenin, timin, sitosin, guanin, sama ada U-nya, ada urasil. Nah, itu kan nukleotidanya tuh. Nah, ya udah berikatan dengan TP-nya nih, trifosfat. Kalau dengan uridin ya, oke coba nih. UTP coba ya. Harusnya tadi adenin ya, walah kok kabel. Iya benar sih, kabel UTP itu kabelan ya. Pakai ini aja deh. Uridin trifosfat. Nah, ini ada senyawa nih. Ini ada senyawa urasil nih kalau nggak salah nih. Coba deh. Mungkin saya bikin urasil coba. Nah, bener ya. Kalau kita compare ya. Nih. Set NHO, terus N di sini hanya berganti menjadi berikatan dengan gugus si trifosfatnya ini, makanya namanya jadi uridin trifosfat. Begitu juga nih ada guanin, jadinya namanya guanosin trifosfat. Kalau adenanya diganti dengan sitosin, jadinya sitidin trifosfat. Seperti itu ya. Ya nanti ya berarti bisa bereaksi dengan Mg2+ juga tuh berarti ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini nih. ATP ditambahkan menjadi UDP, maka nanti jadinya adalah tukeran. Ini fosfatnya pindah ke sini. Berarti ini ATP yang harusnya 3 fosfat menjadi 2 fosfat, jadinya ADP, dan UDP yang punya 2 fosfat. Kalau misalnya dia dapat fosfat dari ATP 1, jadinya berarti fosfatnya ada 3. Jadinya namanya adalah
uridin trifosfat dan begitu seterusnya. Nah, di sini juga ada deoksiribonukleotida fosfat DATP, ada DGTP, ada DCTP. Nah, ini ada si apa namanya? Dalam konsentrasi yang lebih kecil, namanya ada dikasih DO-nya. Deoksiadenosin 5 trifosfat, 2 deoksiguanosin trifosfat, 2 deoksitidin 5 fosfat, seperti itu ya. Oke, so ini udah sampai rangkuman, dan untuk KB2-nya ada yang mau ditanya enggak? Halo, 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 halo. Belum ada, Kak. Belum ada. Nah, untuk ini latihan soalnya juga mungkin di ini ya. Di dicek dulu, apa namanya, dikerjakan terlebih dahulu. Kalau emang ada yang bingung, mungkin bisa didiskusikan aja di grup. Terus abis itu kalau emang mungkin, kalau bisa pas ngerjain di sini, kalau bisa cari secara spesifiknya. Kalau mau lebih dalam lagi atau mungkin lebih paham lagi. Kayak contohnya misal sama Mas Mujahid tuh kemarin kalau nggak salah kan ngerjain yang modul 3 ya. Terus formatif berapa sih kemarin tuh? Sorry lo kok belum lupa. Kemarin yang dikerjain di grup sama Mas Mujahid itu kalau nggak salah ya modul 3 ya, yang enzim ya. Enzim atau ya enzim ya. Bentar. Wait. 14. Nah, coba kita buka dulu. Oh, bukan. Oh, ini nih baru yang terakhir nih berarti. Berarti halaman 43 harus cukup. Ya ini nih. Misal nih contoh, kalau misalnya kayak yang di sini nih nomor 1. Pada saat kecepatan reaksi mencapai 50% kecepatan maksimum, maka nilai harga konsentrasi S itu sama dengan km kan. Nah, mungkin bisa dicari tuh penurunannya kenapa. Kali aja keluar gitu ya kan. Nah, dan di situ juga ada hubungannya kan sama apa namanya? Persamaan ya, kayak misalnya V sama dengan bla 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 gitu. Nah, jadi kalau emang mau ketika kalian ngerjain begini, mungkin kalian juga nih tulis nih reaksinya apa, terus menjadi apa, kalau bisa ya diputerin nih kira-kira hubungan ini ke sini apa aja gitu. Nah, itu bisa didiskusikan aja di grup ya. Oke, ini nggak ada yang mau ditanya lagi, yang lain? Oh iya, masuk. Nah, benar kan ya, enzim kan. Ada keterlibatan pompa ion dalam membran ya. Iya, benar benar benar. Ada pompa ion dari ini, jadinya set muter 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 ionnya. Makanya transport ion namanya kan. Coba. Nah, ini nih. Kan buat ngejaga kan, ya buat ngejaga kan berarti ada yang namanya ini set keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Ini intraselulernya, ini ekstraselulernya. Jadi di luar sel, di dalam sel. Transport ion mungkin ya, coba. Iya, nggak ada yang spesifik lagi sih. Oke, so ada yang benar ini nggak ada yang mau ditanya? Kawate, Mbak, Mbak Maci Udah turu. tidur biasanya Mbak Wati. Ya ini mah udah tidur nih kalau gini nih. Ini udah tidur nih.
Mm-mm. Biasanya kalau belum tidur nyaut dia. Betul. Oke, kalau kayak gitu emang kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya ya, mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Mungkin kalau misalnya mungkin ketika ngerjain mungkin mau nge-share jawabannya, mungkin nanti bisa jadi dilengkapin oleh teman-teman yang lain ya juga dipersilakan kalau nggak ada masalah. Kita saling diskusi, saling ini mungkin kalau misalnya ada yang kurang ya boleh ditambahin. Kalau emang mau lebih lengkap lagi, kalau mau tambahin ya monggo nggak apa-apa ya. Oke, so dengan begitu saya dulu untuk pertemuan kali ini di tanggal 29 ya. Udah jam setengah 12 juga. Udah malam juga. Jadi selamat beristirahat, semoga ilmunya bermanfaat. So saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih kembali.